Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan share review perusahaan yang akan melaksanakan IPO. Disclaimer on dulu, ulasan dalam video ini bukan untuk ajakan membeli atau menjual saham apapun. Sumber informasi dari prospektus dan keterbukaan informasi perusahaan yang akan melaksanakan IPO kali ini yaitu PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dengan kode perdagangan baik. Underwriter-nya itu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran tanggal 15 sampai 24 Februari, kemudian masa penawaran umum 14 sampai dengan 17 Maret, tanggal distribusi dan pencatatan di tanggal 18 Maret dan tercatat di Bursa Efek tanggal 21 Maret 2022. Sekilas profil perusahaan. Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia dengan akta nomor 4 tanggal 13 Oktober 2017. Kemudian berlokasi kantor pusat di Tangerang Selatan. Untuk pengurus dan pengawasan perseroan, untuk Dewan Komisaris ada Bapak Henry Mulyadi selaku Komisaris Utama menjabat sejak Oktober 2017. Dan ada Komisaris Independen Bapak Titi Loho menjabat sejak Oktober 2021. Untuk direksi ada Bapak Andre Mulyadi selaku Direktur Utama menjabat sejak Oktober 2017 dan ada Winston Mulyadi selaku Direktur menjabat sejak Oktober 2021. Sektor dan kegiatan usahanya untuk sektor konsumer cyclical. Kemudian untuk kegiatan utama usaha yaitu perdagangan besar sepeda dengan merek Genio, United, dan Advan. Untuk lokasi distribusi tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan jumlah dealer sebanyak 319 dengan penjualan dalam bentuk penjualan terputus. Untuk sebaran Pulau Jawa ada sebesar 71% terbesar, kemudian yang lain-lain di bawah 10%. Untuk produk yang paling banyak itu dengan jenis produk kids bike atau sepeda anak-anak, kemudian ada sepeda gunung, mountain bike, kemudian untuk merek yang paling banyak terjual yaitu merek Genio, kemudian ada merek United. Kemudian untuk keunggulan bukan bersaing yaitu karena pemegang merek Genio dan distributor merek United dan Advan. Memiliki jaringan dealer yang luas hampir di semua provinsi. Kemudian memiliki variasi yang lengkap untuk segala usia, kebutuhan, dan berbagai pilihan, dari entry level sampai profesional level. Strategi bisnis, yang pertama pengembangan area distribusi dengan pemilihan lokasi-lokasi baru, kemudian melakukan aktivitas marketing melalui media sosial dan serta ikut dalam event-event kegiatan olahraga, pengembangan variasi produk-produk yang dijual, bisa kemudian pengembangan penjualan dengan skema kreatif marketing strategi. Untuk dokumentasi produk perseroan bisa dilihat dari sepeda harian, kemudian sepeda gunung, kemudian untuk sepeda santai, dan ada sepeda untuk anak-anak. Untuk struktur permodalan dan yang saham sebelum dan sesudah IPO, yang pertama untuk kepemilikan ada Bapak Henry Mulyadi dan Bapak Henry Mulyadi dengan persentase kepemilikan sebesar 50%. Setelah penawaran umum, kepemilikan Bapak Henry Mulyadi dan Bapak Henry Mulyadi turun menjadi 33,33%. Kemudian masyarakat menjadi 22,22%. Serta ada waran seri 1 untuk publik 11,11%. Jumlah saham yang ditawarkan 323.334.000 lembar dengan persentase IPO sebesar 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh dengan nilai nominal Rp25 per saham. Untuk harga penawaran berkisar antara 160 sampai dengan 170 per lembar saham dengan waran seri 1 dengan harga eksekusi sebesar 400 sampai 500 per lembar. Untuk nilai penawaran umum
maksimal sebanyak 54.996.780.000, di mana penjamin emisi PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Untuk rencana alokasi dana IPO, alokasi dana digunakan untuk belanja modal, untuk pembelian persediaan barang, kemudian untuk hasil pelaksanaan waran seri 1, sama digunakan untuk modal kerja, untuk persediaan barang juga, dan untuk laporan keuangan. Neraca keuangan untuk dari segi aset selalu meningkat dari tahun ke tahun, kemudian untuk liabilitas sama juga selalu meningkat, artinya masih kurang baik. Kemudian untuk ekuitas juga meningkat dari tahun ke tahun, di mana dari awal 2018 besar 87 juta, saat ini sudah menjadi 49 miliar, kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian untuk utang bank ada 11 miliar dengan rasio 23,43% dari ekuitasnya. Selanjutnya untuk laporan baru untuk penjualan dari tahun 2018 sampai dengan September 2021 selalu ada kenaikan, kecenderungannya naik. Demikian juga untuk laba kotor, laba bersih, dan laba usaha. Dan untuk laporan arus kas, aktivitas operasi pada tahun 2021 terjadi minus dikarenakan adanya kenaikan pembayaran kepada pemasok, kemudian upah karyawan dan beban keuangan. Kemudian untuk investasi ini minus, ini pertanda positif, ini dikarenakan adanya pelunasan pinjaman kepada pihak berelasi. Kemudian untuk pendanaan juga minus, artinya ini baik dikarenakan tidak ada penerimaan pendanaan dari internal maupun eksternal perseroan. Kemudian untuk kas cenderungannya menurun dari 2018 sampai dengan 2020, kan tetapi dari 2020 ke 2021 untuk kasnya meningkat drastis, di mana dari 1,3 M menjadi 11,6. Untuk rasio keuangan dan valuasi, untuk current ratio 1,58 kali, kemudian untuk quick ratio 1,12 kali, dikategorikan baik karena lebih daripada 1. Kemudian untuk DER 1,51 kali dikategorikan kurang baik karena lebih daripada 1. Kemudian untuk ROE 58,63%. Ini lebih tinggi daripada yang ada di prospektus, di mana prospektus mencantumkan 41%. Hal ini dikarenakan penulis mensetahunkan laporan keuangan yang tercantum di prospektus. Kemudian untuk book value 34,2 rupiah per lembar saham. Kemudian untuk PBV 4,97 kali. Hal ini lebih besar daripada 1, jadi dikategorikan mahal. Kemudian untuk PER 8,48, hal ini lebih rendah daripada 1,3 kali, jadi bisa dikategorikan untuk valuasinya relatif murah secara PI. Kemudian untuk kapitalisasi pasar 247,3 miliar. Untuk rasio-rasio yang lain bisa dibaca langsung di prospektusnya. Dan untuk dividen, manajemen perseroan berencana membagikan dividen kas pada pemegang saham perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih perseroan tahun buku 2022 itu tahun depan, kecuali ada dividen interim, berarti di tahun 2022 akan diterima. Dari segi kesimpulan, penulis mengatakan untuk sehat keuangannya relatif karena masih ada utang bank yang akan membebani laba perseroan. Kemudian untuk tumbuh, penulis mengatakan iya karena ada pertumbuhan dari keuangan. Kemudian untuk untung, penulis juga mengatakan iya karena ada keuntungan yang dihasilkan dari proses bisnis. Kemudian untuk murah atau under value, penulis mengatakan relatif karena dari segi PBV lebih daripada 1, sedangkan PI-nya di bawah 1,3. Kemudian untuk prospektif, penulis masih mengatakan iya. Risiko jika membeli saham baik, risiko bagi investor, risiko tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan, risiko kebijakan dividen, serta risiko sehubungan dengan gagalnya sistem penawaran umum elektronik. Demikian untuk review saham baik menurut penulis. Semoga video kali ini bermanfaat.